Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iren Antika dari Prodi PGSD dengan NIM 8600320084. Video ini diperbuat untuk memenuhi tugas 4A pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin sama yang tadi datang pertama. Ya, Selin pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Hari ini Ibu absen terlebih dahulu. Sakila, Selin, Hadir. Siska, Hadir. Haifa. Oke. Hadir semua ya. Sebelum kita mulai, coba rapihkan tempat duduknya dulu. Siapkan dirinya. Sekarang kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Berdiri, berdiri, berdiri. Mengenal norma-norma dalam masyarakat. Siapa yang tahu apa itu norma? Ada yang tahu? Ya. Pembelajaran hari ini tentang norma, Ibu harap kalian nanti setelah pembelajaran selesai bisa menjelaskan pengertian norma, menyebutkan jenis-jenis norma, serta menyebutkan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu memasuki materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Selin, bagaimana jika temanmu sedang menyalakan musik dengan suara kencang tetapi berkumandang azan? Saya akan mengecilkan atau mematikan volumenya karena sedang berkumandang azan. Iya, benar. Yang kedua, kenapa kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita? Karena itu adalah sikap sopan dan Ya, karena sikap sopan santun kita terhadap mereka. Yang ketiga, bagaimana rasanya jika kita sedang mengantri tetapi ada teman yang menyerobot? Iya, benar. Sekarang kita masuk pada materi mengenal norma dalam masyarakat. Oke, kita lihat dulu video pembelajaran. Perhatikan. Aduh, kenapa sih kita harus ikutin banyak aturan di sekolah dan rumah? Itu namanya norma, Bu. Norma itu aturan saya tertulis yang mengatur perilaku kita sehari-hari agar tertib. Norma pertama, norma agama. Ini aturan dari Tuhan. Contohnya, kita harus rajin beribadah dan selalu berkata jujur. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Ayu. Ini norma kesopanan mengatur di kalangan kita. Kita harus menyapa orang dewasa dengan ramah. Kalau norma kesusilaan itu apa, Ayu? Itu dari kesehatan. Seperti orang yang kesusahan. Kita harus selalu berbuat baik. Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Ini aturan tertulis yang dibuat negara. Contohnya, mematuhi lampu lalu lintas. Kalau melanggar itu, ada sanksinya loh. Seperti di depan buang sampah sembarangan. Kita harus disiplin.
Apa yang kalian dapat pahami? Saya jadi tahu jenis-jenis norma. Iya. Oke, semuanya lihat ke sini. Kita belajar 4 macam norma dalam masyarakat. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenal dan memahami pengertian norma dan jenis-jenis norma. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyusun dampak penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengevaluasi peran dan fungsi norma dalam menjaga keteraturan sosial di masyarakat. Sekarang, pengertian norma. Norma adalah keterangan aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma akan mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat, baik secara individu maupun kelompok secara luas. Jadi tadi singkatan pengertian norma adalah aturan atau pedoman untuk perilaku manusia dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Fungsi norma memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan diri dengan yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Jadi bisa disimpulkan fungsi norma yang pertama memberi batasan terhadap perintah atau larangan. Yang kedua, mengarahkan manusia untuk bersikap baik atau untuk bersikap sesuai dengan nilai yang berlaku. Terus, menjaga solidaritas antar anggota masyarakat supaya hidup rukun. Jenis-jenis norma. Ada 4 jenis norma. Yang pertama, norma agama yang berasal dari ajaran agama. Seperti apa contohnya? Sholat, mengaji, itu termasuk norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Aturan yang berdasarkan pada pola perilaku. Contoh norma kesopanan apa? Tadi menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, norma kesusilaan. Aturan dan ketentuan yang dilatar belakangi atas dasar hati nurani. Contohnya apa? Norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani. Menolong orang yang jatuh atau menolong teman yang sedang bersusah. Yang terakhir, norma hukum yang mengacu pada undang-undang. Contohnya menaati rambu-rambu lalu lintas. Tadi norma agama berasal dari apa? Ajaran agama. Norma kesusilaan sumber dari hati nurani. Terus norma kesopanan berasal dari kesadaran diri atau perilaku. Norma hukum bersumber dari negara. Jika norma hukum dilanggar maka ada sanksinya, yaitu hukuman penjara. Ya, ini contoh norma agama. Sedang apa ini? Mengaji. Ini beri ibadah. Terus norma hukum memakai helm. Ini salah satu contoh norma hukum, menaati aturan. Norma kesusilaan. Ya, ini sedang apa gambar ini? Menolong orang yang jatuh. Kesimpulannya, norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Sebelum kita lanjut belajar, kita coba ice breaking dulu. Siapa yang tahu tepuk pagi? Ada yang tahu? Oh, gimana? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Kalau malam diam ya. Coba saling pimpin. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ulangi lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Udah semangat lagi. Semangat. Oke, kita lanjut. Tadi sampai materi ini kalian
itu ke sini, jadi kelompok 4. Semuanya jadi kelompok 4. Coba yang itu duduknya pindah sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok pertama norma agama, kedua norma hukum, ketiga mana ini ya? Norma kesusilaan, keempat norma kesopanan. Lihat, nanti ibu bagikan gambar-gambar ini, kalian tempel di sana ya. Mana yang termasuk agama, mana yang termasuk hukum. Ini kelompok 4. Kelompok 3. Tempel sesuai norma, sesuai kelompok kalian. Udah semua? Sekarang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1, coba norma apa? Apa saja yang tertera di sana? Terus tadi kelompok lain mendekatkan enggak? Apa saja yang disebutkan kelompok 1? Norma agama. Yang pertama mengaji. Yang kedua, yang ketiga baca doa. Untuk masing-masing kelompok kumpulkan hasil kerjanya. Kelompok 1. Terus mana? Satu lagi. Nah, duduk lagi duduk. Sampai sini kalian paham? Oke, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama materi yang tadi. Apa itu norma? Aturan yang mengatur perilaku manusia. Ada berapa jenis norma? Yang pertama norma agama. Yang kedua kesusilaan. Yang ketiga kesopanan. Yang keempat norma hukum. Ibu mau bertanya, kalau kita berdoa sebelum dan sesudah belajar itu termasuk norma apa? Agama. Kalau memakai helm? Oke, berarti kalian sudah paham materi hari ini. Mungkin ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajarannya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.